Halo, kembali lagi dengan Kateo di sini. Sekarang kita akan belajar chord 7 bukan mayor 7 seperti yang di chord CS. Nah, sekarang kita akan belajar gimana cara pakainya di lagu pop dan juga mungkin di petikan di fingerstyle dan sebagainya. Nah, sekarang kita belajar bersama Galena Alfasris yang kalian bisa dapatkan di nomor WhatsApp di bawah. Nah, settingannya agak berbeda sedikit ya, karena Kateo sekarang lagi di luar kota, jadi ya bikin video demi kalian. Oke, kita langsung saja belajar penggunaan chord 7 seperti apa. Nah, jadi Kateo ngampar sekarang karena PW-nya di lantai aja lah. Nah, jadi kita akan menggunakan chord 7 dan penggunanya kapan saja. Nah, chord 7 itu nggak semua chord misalkan di nada dasar itu kita bisa jadiin 7 semua. Misalkan kunci ke-5 dan chord ke-5 dan juga chord pertama. Jadi misalkan nada dasarnya C, berarti yang ada chord 7-nya, yang normalnya ya, itu C terus C7. Nah, chord kelimanya itu G terus G7. Jadi misalkan D, chord 7-nya itu D7. Kalau chord kelimanya A terus A7. Nah, nanti katanya dikasih list deh di bawah atau nanti muncul di video gitu ya, biar kalian tahu mana aja yang ada chord 7-nya. Atau sekarang deh kasih tahu. Jadi tadi E7, D B7 atau bisa gini B7, terus ada F pasangannya ya F7, terus C C7. Ada G G7, D D7, A A7, E E7, terus B nada dasar B, chord B7 dan juga F crash 7. Nah, jadi itu pasangannya ya. Nah, jadi contohnya kita akan gunakan yang G aja deh biar gampang ya. Nah, jadi kalau misalnya kita pakai di nada dasar G, chordnya kan tadi ada G, terus G7 dan juga ada D, D7. Nah, biasanya G7 yang chord pertama itu, misalkan kita pakai chord 7-nya, itu nyambungnya ke chord yang keempat. Chord yang keempat itu C, C7. C. Jadi dari G ke C, kita pakai chord 7. G, G7, C. Nah, jadi lebih ada variasinya. Kalau misalkan kita mau lebih cepat lagi penggunaan chord 7-nya, tu, wa, ga, pa, tu, wa, ga, pa. Nah, jadi seperti itu. Atau misalkan kita pakai D, chord kelima, biasanya chord ke-7-nya itu buat yang chord pertama. Jadi D, D7, terus ke G. Kita contohnya tu, wa, ga, pa, tu, wa, ga, pa. Nah, jadi itu untuk sederhananya cara pemakaian di lagu-lagu pop atau pada umumnya. Nah, kalau misalkan kita mau pakai misalkan E7 itu adanya di nada dasar C. Ini agak unik sedikit ya. Jadi yang sebelumnya C7 G7, nah sekarang ada E7. Kita di nada dasar A minor. Jadi kalau kalian main di A minor, nada dasar A minor, chord-chordnya itu mirip kayak di C. Nah, penggunaannya itu chord minor kan ini A minornya chord ke-6 di nada dasar C. Nah, kalian bisa ke chord yang ketiga mayor. Seharusnya kan minor. Kita jadi pakai mayor, ditambahin 7. Jadi lebih, istilahnya lebih, apa ya? Ya itulah. Kita hilang kata-kata untuk menjelaskan itu. Jadi misalkan contohnya seperti ini. Misalkan nah, jadi penggunaan kedua itu sering di lagu-lagu seperti Señorita yang baru, yaitu kan agak Spanish gitu. Nah, itu biasakan nada dasarnya pertama minor, chordnya pertama minor, biasanya chord ke-6 itu minor. Terus dia ke chord yang ketiga bukan minor lagi, tetapi mayor. Nah, untuk efek yang lebih lebih wah gitu, kita pakai E7. Nah, kan jadi lebih
Wah, gitu. Ya, jadi itu penggunaan chord 7 yang chord 7 ya, berarti bukan chord yang ke-7, chord 7. Misalkan mayor 7, salah mayor 7. Ya, chord 7 lah. Nah, jadi itu cara penggunaannya. Yang pertama tadi kalian bisa sambungin. Jadi dari chord yang pertama ke 4 dan juga chord kelima pakai 7 ke 1. Nah, gitu. Tapi kalau misalnya kita mau petikan, itu bisa jadi seperti ini. Jadi seperti ada variasinya di petikan itu. Nah, itu penggunaan yang ketiga di dalam petikan chord 7-nya ya. C7, chord G7, D, C, G7, C, terus kita ke D7. Nah, kan jadi ada kayak turunan nadanya. Nah, jadi seperti itu dalam penggunaan petikan. Nah, penggunaan yang terakhir, kalian bisa mengganti chord yang kelima itu pakai 7 semua. Jadi misalkan chordnya itu G, chord kelimanya kan D ya, terus C, terus G. Nah, daripada kalian menggunakan chord D, kalian bisa menggunakan chord D7. Contohnya seperti ini. Nah, jadi kan memberikan suasana yang berbeda. Jadi tidak hanya tidak hanya sebagai chord peralihan, tapi juga kalian bisa gunakan itu sebagai chord utamanya. Jadi chord yang kelima semuanya dipakai 7. Jadi contoh yang lain di nada dasar E, chord kelimanya itu B. Nah, kita bisa pakai chord ke-7-nya. Chord 7 di chord yang kelima. Pusing nggak tuh? Misalkan E, A, biasanya ke B kan? Terus ke E lagi. Nah, kita pakai chord 7 di chord kelima. B7. Nah, gitu. Jadi itu penggunaan chord 7 yang bisa Kak Tio sampaikan. Jadi bisa kalian komentar di bawah kira-kira penggunaannya ada apa lagi sih. Nah, kalian tinggal komentar di bawah. Nah, begitu saja video kita kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian dan lebih luas lagi memakai chord-chord pertujuhan. Dan tunggu Kak Tio di video-video selanjutnya.